Sejarah uang yang terlupakan. Pernahkah Anda merasa uang yang Anda miliki sekarang dari tahun ke tahun daya belinya terus berkurang? Sebagai ilustrasi sederhana, di tahun 2015, harga satu bungkus nasi Padang dengan ayam adalah Rp13.000. Tahun 2021, harga satu bungkus nasi Padang dengan lauk yang sama adalah Rp16.000. Dengan menu yang sama dan tempat yang sama, pertanyaannya, mengapa harganya bisa berbeda? Ada baiknya kita jelaskan lebih rinci agar paham. Revolusi uang yang terjadi sampai saat ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Di abad ke-10 Masehi, uang belum ditemukan. Manusia mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan sistem barter. Seiring berjalannya waktu, sistem barter mengandung banyak masalah. Semisalnya, Anda membutuhkan 1 kilo beras, namun harus ditukar dengan 1 ekor kambing. Sampai akhirnya tercetus ide menciptakan sistem uang dengan emas, di mana emas diukir khusus menjadi kepingan kecil-kecil yang nantinya disepakati sebagai sebutan koin emas. Koin emas ini yang nantinya digunakan sebagai alat untuk membayar barang dan jasa. Mengapa menggunakan emas? Karena emas adalah barang tambang yang tidak bisa diperbaharui dan nilainya akan stabil dari masa ke masa sebagai alat pembayaran. Seiring berkembang sistem e-koin emas ini sebagai alat pembayaran, semakin luas dan banyak dipergunakan masyarakat, sampai pada akhirnya maraknya pencurian dan perampokan koin emas terhadap orang-orang yang memiliki koin emas yang banyak. Karena khawatir koin emasnya dirampok, masyarakat mulai menitipkan koin emasnya tersebut dan menukarnya dengan lembaran cek yang menandakan selembar cek tadi memiliki status kepemilikan emas yang dapat digunakan untuk membayar atau membeli barang atau jasa. Tidak sampai di situ, masalah selanjutnya muncul. Semakin banyaknya orang menukarkan koin emas menjadi selembar cek, maraklah pemalsuan cek oleh masyarakat yang merugikan para globalis penimbun emas. Muncullah usulan kepada pemerintah untuk mencetak uang kertas menggantikan cek yang beredar dengan uang kertas, di mana uang kertas didesain dengan tinta khusus plus ditandatangani oleh gubernur untuk menghentikan maraknya pemalsuan cek yang beredar di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan hukum bagi orang-orang yang menambang emas sendiri, wajib menyetorkan emasnya dan diberi imbalan berupa uang. Kita melompat sedikit. Dolar Amerika telah ditetapkan menjadi mata uang global sejak tahun 1944. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu di Perang Dunia Kedua melakukan pertemuan di Bretton Woods, di mana Amerika, Belanda, Inggris, Cina, Rusia, dan beberapa negara berkembang di Asia, Eropa, dan Afrika menyepakati terbentuknya IMF, World Bank, Organisasi Perdagangan Dunia, dan menyetujui mata uang dunia yaitu dolar. Kesepakatan ini menjadikan tools untuk meliberalisasikan perekonomian dunia plus mengontrolnya. Sampai pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon melalui dekretnya menyatakan dolar tidak lagi dijamin dengan emas. Lalu, jika dolar sudah tidak dijamin dengan emas, dengan apa dolar diterbitkan? Jika Amerika mencetak dolar semaunya, inflasi mereka di bawah 3-4%, mengapa Indonesia harus takut inflasi dengan mencetak uang sendiri? Kalaupun mau mencetak uang sendiri, mengapa harus dengan cara meminjam mata uang dolar melalui IMF? Bukankah Amerika dan Cina melakukan cetak uang sendiri juga? Lalu, bagaimana cara keluar Indonesia dari sistem ini dan menjadikan rupiahnya berdaulat dan kuat? Ada sebuah aplikasi buatan anak negeri bernama Dinaran. Saat Anda memasukkan rupiah ke dalam akun Dinaran, rupiah Anda akan memiliki gramasi emas sebagai underlyingnya. Dengan emas Anda diletakkan di Dinaran, kapanpun Anda membutuhkan emas tersebut, Anda dapat mencairkannya. Anda bisa gunakan rupiahnya dan juga bisa menggunakan gramasi emasnya. Lalu, bisakah emas fisiknya diambil? Tentu bisa, dengan minimal 2 gram yang bisa Anda ambil. Anda sebagai pedagang atau pengusaha, mulailah saat ini harga produk jualan Anda
selain rupiah sebagai alat bayar, cantumkan gramasi emas sebagai alat tukar. Segala hal yang dikhawatirkan tentang inflasi atau melemahnya nilai mata uang rupiah, Anda tidak akan merasakannya lagi, karena emas menjadi jaminan rupiah Anda sekarang. Dinaran menjadi pelopor pertukaran barang dengan gramasi emas hingga desimal terkecil. Ini adalah solusi terbaik di hadapan Anda untuk menjadikan rupiah menang, rupiah kuat, dan menggoncang para globalis. Masih maukah uang Anda inflasi?